Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zuhur ini kita bersama firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Ali Imran dan merupakan ayat terakhir daripada surah Ali Imran, yang mana Allah menutup surah Ali Imran dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu merupakan ayat yang ke-200. Ayat ini adalah merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang lebih kurang berjumlah 90 ayat, yang mana ayat itu dimulai oleh Allah dengan panggilan, hai orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan ayat yang ke-18 dalam susunan Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dari awal, maka kita akan temukan beberapa ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka ayat ini merupakan ayat yang ke-18. Tidak seluruh ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi hanya 90 ayat. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memulai ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu merupakan panggilan khusus. Dan ada pesan-pesan istimewa Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang yang sangat dicintainya. Karena sifat yang paling dicintai oleh Allah dalam diri orang yang beriman adalah sifat iman itu sendiri. Maka di sini Allah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita memanggil orang lain, apalagi panggilan itu sifatnya untuk dipanggil supaya dia melaksanakan satu perintah atau mencegah sebuah larangan, atau ada pesan-pesan khusus, maka supaya perintah itu bisa dilaksanakan, larangan-larangan itu akan mudah dijauhi, maka panggil orang itu dengan panggilan yang sangat disenangi. Maka orang beriman apa? Panggilan yang sangat disenanginya adalah ketika dia katakan hai orang-orang yang beriman. Yang memanggil itu bukan sembarang yang memanggil, tapi yang memanggil itu Allah. Maka bangga kita orang-orang beriman kalau Allah panggil kita, hai orang-orang yang beriman. Ini luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur kita masuk dalam panggilan ini. Kemudian setiap panggilan itu biasanya ada perintah, biasanya ada larangan. Kadang-kadang isinya perintah, kadang-kadang isinya larangan, kadang-kadang isinya kabar gembira. Kemudian kadang-kadang isinya kabar pertakut. Perintah ketika diperintahkan oleh Allah dengan panggilan orang beriman supaya perintah itu untuk dilaksanakan, larangan untuk dihentikan, kabar gembira, Allah ingin membahagiakan. Kemudian juga ada kabar pertakut, Allah ingin mewaspadai orang-orang beriman supaya tidak terjadi sesuatu yang menjerumuskannya. Kemudian apabila dipanggil orang-orang beriman untuk melaksanakan perintah, dipastikan yang memanggil Allah dengan sifat yang sangat dicintainya. Kita sendiri, jangankan Allah yang memanggil kita, antara sesama kita saja, kalau ada orang memanggil kita dengan lawan beriman, marah kita. Apalagi menuduh kita orang tak beriman.
namanya hai orang kafir, tersinggung kita. Bahkan orang kafir pun tak mau dia dipanggil orang kafir. Begitulah dahsyatnya. Tapi kalau dipanggil orang beriman, Masya Allah, ini membahagiakan kita. Nah, sekarang kalau kita melihat ayat 200 daripada surah Ali Imran ini, di sini ada beberapa perintah, ada 4 perintah. Kemudian Allah menutup perintah 4 ini. Apabila kita laksanakan, Allah berikan pula kabar gembira. Nah, sebab kita dengarkan, hai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, pertama, bersabarlah kamu. Berarti pertama perintah sabar. Yang kedua, wasabiru, kuatkan kesabaranmu, tingkatkan selalu kesabaran. Berarti orang beriman diperintahkan untuk selalu meningkatkan kesabarannya. Kemudian warabitu, warabitu itu mengikat diri, bertahan, menjaga. Jadi menjaga apa yang menjadi kemuliaan dalam agama ini, perintah, batas-batasan. Maka di situ umat Islam perintahkan untuk menjaga dengan segala bentuk kekuatan, dan jangan sampai mundur dan menyerah. Kemudian perintah berikutnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi ada 4 perintah: sabar, musabarah, murabata, dan takwa. Kemudian Allah tutup, apabila perintah ini kita laksanakan, maka Allah berikan kabar gembira, la'allakum tuflihun, maka kamu pasti menjadi orang-orang yang sukses, menang, bahagia. Kemudian diantaranya kamu menjadi orang yang beruntung, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sehingga Bapak Ibu, seluruh perintah ini menjadi syarat untuk menjadikan hidup kita ini beruntung, supaya kita masuk ke kategori orang-orang yang sukses menurut Allah, orang-orang yang bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam ayat ini ada 5 yang harus kita miliki. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu sifat iman. Yang kedua, orang beriman itu harus punya sifat sabar. Kemudian orang beriman itu harus sifatnya musabarah. Orang beriman itu yang keempat, murabatah. Kemudian orang beriman itu sifatnya adalah takwa. Berarti iman dasarnya. Sekarang kita mencoba sedikit menguraikan. Nah, uraian ayat ini panjang sekali. Kita uraikan dengan luas, tapi kita singkat-singkat saja. Pertama, isbiru, sabar kamu. Ini perintah ini untuk diri kita masing-masing, dan juga perintah kepada orang beriman secara kolektif. Sabar dalam hal ini apa? Nah, para ulama menjelaskan ada 3 hal yang perlu kita sabar menghadapinya. Pertama sekali, kita orang beriman ini banyak perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ada perintah-perintah yang wajib kita laksanakan. Orang beriman ini ada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Orang beriman ini semakin tinggi keimanannya, maka semakin tinggi cobaan yang akan diterimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menjelaskan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan saya beriman, saya beriman, saya beriman, dan mereka tidak dicoba? Di dalam Al-Quran Allah memastikan bahwa cobaan itu adalah sebuah kepastian. Mana? Berarti kalau orang beriman tak ada yang tidak mendapat cobaan. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Seluruh yang bernyawa pasti akan mati, dan kami akan coba uji kamu. Akan uji kamu bisyarri wal khairi fitnah, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian dengan nikmat. Kadang-kadang kita dicoba dengan musibah, kadang-kadang kita diuji dengan nikmat. Untuk apa? Fitnah, sebagai ujian bagi kamu. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan,
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah juga mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Bersumpah Allah, kalian pasti hai orang beriman akan menerima cobaan atas konsekuensi iman. Berarti apa? Iman punya konsekuensi. Siapa contoh kita? Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling dahsyat cobaannya, orang yang paling dekat dan orang yang paling tinggi derajatnya kepada Allah. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Maka orang yang paling dahsyat cobaannya, maka kita jangan mengeluh dengan cobaan. Karena cobaan itu kalau dalam bahasa apanya? Kita dicoba semakin banyak musibah. Berarti itu apa? Karena Allah tidak akan menimpakan musibah kecuali sesuai dengan kadar iman seseorang. Semakin banyak cobaan berarti imannya semakin meningkat. Maka orang beriman tidak gelisah. Maka dijadikannya bahwa apa? Cobaan itu adalah indikator daripada peningkatan iman. Dan bahkan apa? Kesempatan dan dia melihat bahwa peluang banyak sekali kebaikan yang Allah berikan. Maka di sini sabar itu kata ulama ada 3. Isbiru, sabarlah kamu. Sabar dalam hal apa? Pertama, kamu harus sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri, tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini butuh kesabaran. Kemudian juga kamu harus sabar karena kamu melaksanakan perintah, kamu menghindari larangan, kamu orang beriman, kamu akan diuji dengan berbagai macam musibah. Maka untuk menghadapinya Allah berikan terapi. Subhanallah, sayangnya Allah kepada kita. Sama sekali apa perintah Allah. Setelah itu apa ujian-ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Kemudian Allah juga apa? Berikan terapi-terapi solusinya. Maka ini adalah solusi. Kata isbiru itu adalah solusi. Maka ulama menjelaskan sabar dalam 3 hal. Kenapa? Karena kita disuruh melaksanakan perintah, kita disuruh menghindari seluruh larangan. Kemudian kita akan menerima konsekuensi iman itu, berbagai macam cobaan. Maka terapinya apa? Isbiru, sabar. Maka sabar itu sifatnya apa? Menahan diri. Sabar jangan diartikan dengan kata yang negatif. Sabar itu adalah positif. Karena sekarang Bapak Ibu sekalian, kata sabar banyak yang disalah maknakan. Orang pemalas sabar. Maka coba Bapak Ibu terima orang mengatakan sabar. Umpamanya ada seorang bapak, seorang ayah, suami, kemudian dia duduk-duduk dengan handphonenya, mulai dari pagi, kemudian tidak ada mencari nafkah untuk istrinya, anak-anak butuh nafkah, kemudian dia malas-malas, tak ada apa, produktif sama sekali. Dia nonton TV aja, hidup TV. Nanti apa kata istrinya? Bang, pergilah berusaha bang, cari duit. Apa kata suaminya? Sabar katanya. Itu sabar namanya itu. Ada lagi anak-anak, umpamanya anak kita besok ujian atau beberapa hari lagi ujian, dia akan menghadapi macam-macam ujian nanti apa. Dan kita kepengen orang tua supaya dia lulus. Lalu nonton TV aja dia, main HP dia. Lalu kita ngotot selalu, nak belajar. Nak aja dia bilang apa? Bapak ini tidak sabar katanya. Sabar itu. Kita terima itu sabar. Bukan sabar, pemalas namanya. Jadi orang yang sabar itu, ketika umpamanya dia lagi belajar, kalau anak tadi itu, dia lagi belajar, mungkin dia lagi apa, lalu apa? Nak makan dulu nak katanya kan? Nak kamu istirahat dulu. Tapi dia tetap belajar. Maka dia bilang, sabar pak, sabar. Itu yang sabar. Kenapa? Sabar dalam perintah. Ketika orang umpamanya apa? Nih jadwal main bola ini. Umpamanya apa? Salat Isya umpamanya jam 8 malam. Kemudian apa? Jadwal bola jam 7:45 umpamanya. Dia menunggu salat ini berjemaah. Sekarang mana yang sabar? Yang sabar itu apakah menunggu salat berjemaah walaupun dia terlambat dan tidak menonton bola, atau apa? Dia tinggalkan salat untuk nonton? Siapa yang sabar? Maka itu namanya sabar dalam melaksanakan perintah. Artinya apa? Karena kita ketika melaksanakan perintah akan menghadapi berbagai macam cobaan, godaan, kemudian bisikan,
musuh kita banyak sekali. Musuh sudah banyak sekali. Musuh kita pertama adalah syaitan. Maka apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Islam secara kafah, jangan kalian ikuti syaitan. Kenapa? Karena dalam Islam kamu sebagai muslim kamu laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menggoda, menghalangi musuh-musuhmu. Musuhmu yang paling dahsyat akan selalu menghalang-halangmu. Itulah syaitan. Dan syaitan ini terbagi pada dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Maka apa? Bersabar menghadapinya. Tetap melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam menghadapi godaan-godaan, rintangan-rintangan. Apapun rintangan yang merintangi kita, maka kita tetap komit istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah. Inilah sabar. Begitu juga godaan dan terjerumus dalam larangan-larangan Allah. Banyak sekali godaan. Kadang bukan godaan saja, ancaman. Kalau tidak dilaksanakan kamu begini. Godaan. Kalau kamu tak laksanakan, hilang peluang ini. Padahal perangkat untuk peluang-peluang yang haram. Kadang-kadang setan mengatakan ini aman, ada masalah. Ini peluang bagi kamu. Tapi itu larangan Allah. Maka dia menahan diri. Di sini wasabiru. Wasabiru ini sebenarnya jadi dalam hal diri kita adalah isbiru. Dalam melaksanakan perintah menjauhi larangan, kemudian menerima berbagai ujian, bagaimanapun bertubi-tubinya ujian, kita tidak akan mundur daripada agama. Kita tidak akan lemah iman kita. Kita tidak akan pernah gelisah. Tidak akan pernah kacau pikiran kita. Tak akan mungkin musibah-musibah itu bagi orang beriman. Maka orang beriman itu kalau kamu beriman, kamu tak akan pernah merasa hina. Kamu tak akan pernah merasa sedih. Allah katakan kalau kamu benar-benar beriman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tinggi. Jangan kamu bersedih, jangan merasa hina. Kamulah yang tinggi kalau kamu benar-benar beriman. Maka orang beriman tinggi dengan imannya. Orang beriman tak mungkin ada hal-hal dunia ini yang mengacaukan hidupnya. Tak akan mungkin ada tantangan-tantangan, musibah-musibah. Bagaimanapun musibah, maka dia tetap tenang. Maka kehidupan orang beriman itu kata Rasulullah menakjubkan. Ajaban di amril mukmin. Kalau yang enak diterima, sabar, dia bersyukur. Kalau ada hal yang tidak enak, maka dia sabar. Maka hidup ini lapang semua. Maka wasabiru ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di hadapan tantangan, di hadapan perintah, di hadapan menghentikan larangan, di hadapan musibah menimpa kita, musuh-musuh menggogoroti kita. Oleh karena itu, dan musuh ini juga punya tingkat kesabaran. Iblis itu sabar, Pak. Iblis itu diikutinya kita. Kadang tidur dia ikut tidur sama kita. Ke masjid ikuti kita ke masjid. Kemana pun ikut. Begitulah sabar iblis itu. Tidak peduli makan dia untuk menggoda kita. Maka kalau kurang-kurang sabar kita, kalah kita oleh iblis. Oleh karena itu apa? Harus musuh-musuh kamu. Kalau 10 kesabarannya, kamu harus 20. Supaya apa? Maka dalam ujung ayat itu kamu menjadi pemenang. Maka pemenang itu apa? Tak cukup kesabaran kamu seimbang dengan kesabaran musuhmu. Maka selalu dalam perang, siapa yang menang? Lihat siapa tingkat kesabaran yang paling tinggi. Maka siapa yang lebih tingkat kesabaran, pasti dia yang menang. Maka di sini orang beriman, Allah kepengen menjadi pemenang. Maka di hadapan seluruh godaan, dia harus selalu meningkatkan kesabaran. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, semua kita akan masuk pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan latihan kesabaran yang dahsyat. Sebulan penuh kita akan dididik oleh Allah. Karena kalau sebulan melatih kesabaran, menahan diri dari hal yang sangat merugikan dalam kehidupan kita, yang membuat kita kadang-kadang menyimpang, makan, masalah minum. Orang gara-gara makan menghalalkan segala cara. Kadang-kadang orang masalah seks, dia terjerumus kepada malapetaka. Maka kita diuji besok. Yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, kemudian istri yang halal, disuruh kita untuk menjauhinya, padahal halal. Sebulan namanya. Ini adalah melatih kesabaran. Supaya apa? Supaya kesabaran itu menjadi tradisi, menjadi karakter bagi orang-orang yang beriman. Supaya dia selalu meningkatkan kesabarannya. Untuk supaya apa? Menjadi pemenang dalam kehidupan. Kemudian warabitu Bapak Ibu sekalian, kita juga menjaga mana pos-pos musuh-musuh itu akan masuk menggoda kita sebagai pribadi atau maka itu dijaga. Jangan didekati, bertahan kita. Supaya apa? Musuh tidak menerobos pada Bapak. Maka warab itu bertahan. Dan kalau pertahanan
pertahanan kita sudah runtuh oleh musuh, maka pertahanan dalam diri kita, pertahanan dalam umat kita, supaya apa? Jangan musuh sampai menerobos. Kalau pertahanan ini, maka pertahanan, semua bentuk pertahanan di mana celah-celah musuh, baik itu setan jin, setan manusia yang akan menyerang kita orang-orang beriman, di mana mereka masuk, jaga. Di situ kita adalah penjaga. Menyapa mereka masuk dari kemiskinan, maka tampil kita menjadi orang-orang yang memperhatikan orang-orang miskin di antara umat Islam, supaya mereka nanti tidak terseret dan juga tidak berubah iman. Gara-gara apa? Digoda. Maka apa? Ada orang-orang kaya memperhatikan nasib-nasib orang miskin supaya menjaga iman. Itu juga warabitu dan juga hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, wattaqullah, dan bertakwalah dikunci oleh Allah. Selalulah kamu bertakwa kepada Allah, kamu pasti menjadi pemenang. Kenapa saya sampaikan? Waktu juga membatasi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.